Kami bersyukur bahwa kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau lakukan dalam hidup kami. Oleh karenanya kami katakan Engkau Allah yang kami banggakan dalam hidup kami. Di luar Engkau tidak ada. Terpujilah Rajaku, terpujilah Allahku. Terus sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu itu akan tinggal tetap. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba mengaku di hadapan-Mu, hamba terbatas Tuhan. Tanpa Engkau hamba tidak ada apa-apanya. Kalau hamba-Mu boleh berdiri di tempat ini semua karena anugerah-Mu dan kasih setia-Mu Tuhan. Ajar kami dengar-dengaran akan firman-Mu. Lembutkan hati setiap kami yang mendengarkan, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Ruangan ini aman dalam lindungan Tuhan. Ruangan ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Tercurah kasih dan anugerah Tuhan atas tempat ini. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan dan melakukannya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Saya percaya bahwa yang hadir di sini adalah orang-orang yang luar biasa. Hari ini saya akan membawakan satu tema, chosen to bear fruit, ya. Dipilih untuk menghasilkan buah. Saudara dan saya dipilih untuk menghasilkan buah. Katakan amin. Ya, kita nyanyi deh, pemusik pada keluar ya, oke? Haleluya. Kita mau menyanyi, dorang suka lupa. Haleluya. Yuk kita lanjut saja, karena waktu adalah time. Ya Yori aja deh, Yori selalu standby. Makanya dia makin hari makin manis. Kalau saudara lagi kepahitan, lihat wajahnya Yori langsung jadi manis. Saya suka lagu. Saudara tidak pernah sendiri. Saudara ada di hatinya Tuhan. Saudara ada di pikirannya Tuhan. Sesulit apapun hidupmu saat ini, Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Haleluya. Kita nyanyikan yuk. Lebih lagi katakan dengan iman. Di pikiran
dalam pikiran yang saudara ada dalam hatinya, jangan menganggap bahwa saudara sendiri. Haleluya. Oke, kembali ke PowerPoint. Dipilih untuk menghasilkan buah. Oke, lanjut kita lihat yuk. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Siapa yang rindu hari ini, apa yang saudara minta di hadapan Tuhan, saudara diberikan? Amin. Tapi ada ayat di atasnya berkata, ya, pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Kalau saudara lakukan yang pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap, apa saja yang saudara minta di hadapan Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Berikan tepuk tangan bagi dia. Ya, kamu itu mengacu kepada murid-murid Yesus pada waktu itu. Yesus menghabiskan waktu yang berkualitas dengan murid-muridnya sambil menunggu penyalibannya, saudaraku. Mereka berkumpul di ruangan atas, saudaraku. Hari ini Pak Abraham masuk ke Israel, saudara, jam 1. Saudara tolong doakan. Semua pada bilang begini, Bu Devi, apakah di sana tidak bahaya? Saya mau katakan tidak bahaya, tapi saya percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Ada amin, saudaraku? Iya, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, pada saat itu dia membasuh kaki mereka, berbagi roti dengan Yudas, dan tiba-tiba Yudas keluar untuk mempersiapkan untuk penangkapan Yesus. Tidak adalah sesuatu yang wow, menyedihkan, saudaraku, tapi itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah, ini tidak ada berkaitan tentang keselamatan, tetapi pelayanan, saudaraku yang kekasih. Yesus memilih mereka untuk pergi dan menghasilkan buah. Yesus memilih saudara yang hadir untuk pergi menghasilkan buah. Next, kita lihat. Why did God choose me? Kenapa sih Tuhan pilih saudara dan saya? Apa sih kelebihan saudara dan saya sehingga Tuhan pilih saudara dan saya? Saudara yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan. Katakan amin. Tuhan itu pilih saudara itu luar biasa loh. Berarti saudara bukan orang-orang yang biasa. Namanya saja pilihan, dipilih di antara yang banyak. Itu saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara dan saya dipilih untuk menghasilkan buah. Nah, apa sih yang hebatnya kita sampai kita dipilih oleh Tuhan? Apa sih hebatnya saya? Apa sih hebatnya saudara sehingga Tuhan memilih saudara dan saya? Saudara, di tingkat profesional sepak bola, ya, untuk masuk dalam satu klub itu tidak gampang. Tidak hanya asal masuk saja, tidak. Ada yang namanya penyaringan lah istilahnya, ya. Yaitu apa? Harus dilihat kekuatannya, dilihat apa kecepatannya, dilihat staminanya. Ini masuk nggak dalam satu klub? Karena harus diuji dulu, ya kan? Dilihat kelincahannya, staminanya, kan ada syarat-syaratnya untuk bisa masuk dalam klub sepak bola. Tidak gampang. Begitupun dalam klub basket, harus dilihat tingginya, kepintarannya, kelincahannya. Begitupun juga dengan bola voli dan sebagainya. Tapi Tuhan memilihnya beda. Ada amin? Tuh kalau yang basket, yang sepak bola itu yang kuat dipilih kan. Tapi kalau Tuhan pilih saudara, dia pilih yang lemah. Oh haleluya. Dia pilih yang apa yang bodoh bagi dunia, itu dia pilih. Dan Tuhan memilih orang yang rendah hati. Tadi saya katakan, kenapa sih Tuhan memilih saya? Kenapa Tuhan pilih saudara? Karena Tuhan memilih saudara dengan belas kasihannya. Dia memilih saudara bukan karena rupa, bukan karena fisik. Tidak, saudaraku. Dia bermurah hati untuk memakai saudara dan saya. Karena Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk apa? Rencananya yang mulia. Ada amin, saudara? Jadi ketika saudara adalah orang-orang saringan, saudara adalah orang-orang pilihan, jangan loyo. Kiri kanan bilang, jangan loyo. Jangan tidak semangat, saudara. Ini pilihan Tuhan, saudara. Haleluya. Mungkin saudara beranggapan gini, aduh saya tidak memenuhi syarat. Iya, kalau dilihat kita nggak memenuhi syarat. Tapi Tuhan melihat saudara dan saya memenuhi syarat. Berikan tepuk tangan yuk bagi dia.
Amin, saudara. Hari Minggu harusnya hari quality time buat keluarga, tapi tidak. Hari Minggu aku mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Amin, saudaraku. Karena saya orang pilihan, saudara. Pilihannya siapa? Raja di atas segala raja. Dan ketika saya dan saudara adalah orang pilihan, pilihannya tidak pernah salah. Ayo yang letih lesu katakan semangat. Iya. Tuhan tidak saja pilih saudara dan saya untuk menjadi anaknya, tapi Tuhan juga pilih saudara untuk melayani misi. Haleluya. Yuk lihat yuk. Next. Tuhan tidak hanya memilih kita untuk menjadi anaknya, Dia juga memilih kita untuk misinya. Amin, saudaraku. Wow, ini luar biasa, saudara. Next, kita lihat. Mengapa sih harus berbuah? Karena kita diciptakan untuk berbuah. Karena kita diperintahkan untuk berbuah. Karena kita ditugaskan untuk berbuah. Untuk tinggal di dalam Yesus, kita harus berbuah. Kita diciptakan berbuah karena apa? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka kita harus berbuah. Tuhan tidak menciptakan gini loh. Dia memilih kita untuk bekerja sama dengan Tuhan. Jadi bukan saudara sendiri. Diperintahkan berbuah, kita harus berbuah secara rohani. Sebagai murid Kristus, kita diperintahkan untuk pergi keluar dan memuridkan. Lanjut, ditugaskan untuk berbuah, untuk mengasihi sesama. Ketika kita bertemu dengan sesama, yang kita ceritakan itu Kristus. Amin, saudara. Dan jangan kita bertemu dengan sesama yang kita ceritakan kelemahan orang lain. Gosip tidak, saudara. Tapi ketika saudara bertemu dengan orang lain, menceritakan kebaikan Yesus, menceritakan bagaimana Yesus lahir bagi kita untuk menebus dosa dan kesalahan kita, itu yang harus kita lakukan, saudaraku. Dan ketika ditugaskan untuk berbuah, saudara dan saya harus menolong sesama. Haleluya. Lanjut. Ya, dari buahnya nyalah orang itu dikenal. Lukas 6 ayat 43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik, sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Jadi saudaraku, kita bisa melihat buah dari seseorang itu apa. Walaupun dia pandai menyanyi, pandai khotbah, tapi buahnya apa? Kalau buahnya hanya bikin bekalahi orang, itu bukan buah, itu buah busuk, saudara. Gak apa-apa saya ngomong keras di sini ya, gak apa-apa. Bila kita haleluya, haleluya di depan sini, tapi kalau di luar bikin satu dengan yang lain baku bekalahi, apa itu buahnya? Amin, saudaraku. Biar muka kita garang, tapi hati kita baik. Amin, berikan tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Ya, saudara, yang namanya pohon mangga berbuah manis, dia tidak makan buahnya sendiri, saudara. Ada tidak mangga makan buah mangga? Nggak ada. Dia berikan bagi orang lain. Dia berbuah bagi orang lain. Dan saya percaya saudara dan saya juga berbuah. Dan yang jadi masalah, bagaimanakah kita menghasilkan buah? Penting sekali kekristenan itu menghasilkan buah. Tuhan dimuliakan saat kita berbuah. Katakan amin. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk berbuah. Buah dalam apa? Memenangkan jiwa. Buah dalam apa? Pelayanan. Buah dalam apa, saudaraku? Dalam masyarakat. Artinya begini ya, kunci untuk berbuah tinggal di dalam Kristus. Next, kita lihat. Iya. Lanjut, next. Ya, buah roh, buah pekerjaan yang baik, buah jiwa-jiwa, buah kebenaran, buah pertobatan, dan sebagainya. Next, kita lihat. Hidup ini berarti ketika kita berguna bagi orang lain. Katakan amin. Bu, saya tidak punya uang untuk bisa menolong orang lain. Tuhan tidak bilang masalah duit, tapi Tuhan berbicara masalah kasih. Ada yang perlu didoakan, saudara yang doakan. Ada yang sakit, kita kunjungi. Tidak menutup sebelah mata. Itu berbuah, saudara. Gampang itu berbuah dalam hal yang kecil-kecil aja. Bukan hal-hal yang besar. Dari yang kecil bisa jadi yang besar.
Saya percaya jemaat EOM adalah jemaat yang berbuah. Dan kunci untuk berbuah adalah tinggal di dalam Kristus. Tidak bisa tinggal di tempat orang lain, tinggal di dalam Kristus. Kenapa saudaraku yang kekasih, ketika kita tinggal di dalam Kristus, connected with Him, artinya libatkan Allah dalam segala sesuatu. Saya kemarin baca ayat bilang gini, ketika kita melakukan begini, begitu, apakah kita tahu besok kita masih hidup? Kalau sebelah itu bilang alhamdulillah, apa ya? Itu Allah, yang seperti itulah, bagus itu. Nah kalau kita, ada ayatnya berkata, jika Tuhan berkehendak, jika Tuhan menghendaki, besok kita jalan bersama ya kan? Kan kita sering, besok ketemuannya jam sekian, siapa yang jamin kita besok masih hidup? Jawabnya, bilangnya, jika Tuhan berkenan atau jika Tuhan menghendaki, besok kita ketemu ya. Anak Tuhan harus alkitabiah. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi dia. Jadi kita harus kenal siapa Allah kita, terkoneksi dengan Allah kita, maka kita bisa berbuah. Suster Teresa ketika ditanya begini ya, kunci kekuatan spiritual dari Suster Teresa itu apa? Dia pagi-pagi selalu berkata, good morning Jesus. Jadi dia terkoneksi dengan Yesus. Tiap pagi, good morning Jesus. Saya baru kemarin lihat satu yang bagus juga, satu tayangan dibilang begini, ketika engkau sebelum turun dari tempat tidur, berdoalah demikian, Tuhan pakai tanganku hari ini untuk memuliakan namamu. Sebelum turun dari tempat tidur, Tuhan pakai kakiku untuk memuliakanmu hari ini. Sebelum turun dari tempat tidur, Tuhan biarlah mataku seperti mataku, mulutku seperti mulutmu memberitakan firman. Setelah itu baru saudara turun dari tempat tidur. Ada amin saudara? Jangan asal turun-turun saja dari tempat tidur. Hari ini panjang saudara. Biarlah ketika kita berdoa demikian, kaki kita seperti kaki Yesus, mencari jiwa-jiwa. Mata kita seperti mata Yesus. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus. Next kita lihat yuk. Iya. Jangan berhenti sampai bertumbuh saja, tapi harus juga berbuah. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, saya mau katakan kepada saudara dan saya, kita harus berbuah. Gak bisa kalau kita gak berbuah. Jangan sampai kita berbuah oke, tapi berbuahnya pahit saudara. Tapi biarlah kita berbuah manis. Makin manis buah kita manis, wajah kita juga makin manis, makin awet muda. Haleluya, berikan tepuk tangan yuk bagi Yesus. Ya. Nah, ada hewan kambing dan babi berkesempatan untuk berbuat baik melalui kematiannya karena dagingnya dapat dinikmati manusia. Oke? Ironisnya, walaupun sudah memberikan tubuhnya untuk dinikmati oleh manusia, babi ke, kuda ke, dan sebagainya, namun mereka, babi dan teman-temannya sering sekali ya dikaitkan dengan hal negatif. Kenapa? Ungkapan, maafkan saya, dasar Pinky kalau lagi marah, ya kan? Semua di absen. Ya. Kambing hitam ke, wedus gombel ke, padahal dia sudah berfungsi untuk kita. Ya kan saudaraku, sapi memberikan hidupnya dan matinya untuk kebaikan manusia, ya kan? Selagi hidup dia dipakai untuk membajak sawah, oke? Susunya juga untuk diminum untuk menyehatkan kita. Dan dia disembelih dan mati. Dagingnya dimakan kita, dinikmati kita sebagai manusia. Tak jarang kadang-kadang mereka itu digunakan dengan hal-hal negatif. Saudaraku yang kekasih, mari kita jadi berkat bagi banyak orang ya. Berikan tepuk tangannya bagi Tuhan. Nah, next kita lihat. Mengapa sih kita harus berbuah? Karena Tuhan menghendaki kita berbuah. Buah-buah apa? Ada buah roh, saudara. Kasih sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan.
Ini saya ada beberapa yang ada dalam diri saya. Saya harus bertobat, saudara. Saya harus lemah lembut, saudara. Kadang-kadang saya nggak sabaran dalam hidup ini. Saya tidak ada dusta di antara kita. Pagi Alicia bangun, nak, nanti kamu telat. Oh, tiap telat tiap hari tapi tidak kapok-kapok itu, saudara. Bangun, nak, dari nada dasar do sampai mi, saudaraku. Nah, saya harus belajar tentang lemah lembutan ini. Saya juga harus belajar tentang penguasaan diri ini, saudara. Kadang nggak sabar dalam hidup ini, tapi nggak apa-apa. Setiap hari kita seharusnya bertobat. Kiri kanan bilang bertobat. Ya. Ya. Lanjut kita lihat. Jadilah berkat bagi orang lain, jangan genggam berkat itu. Mungkin dalam berkat saudara itu ada untuk orang lain. Amin, saudaraku. Next kita lihat yuk. Give me 5 minutes with a person checkbook, and I will tell you where is. Ini bagus sekali dari Billy Graham loh. Berikan saya sebuah buku, nanti saya akan nanti saya akan tahu hatimu, gitu ya, saudaraku. Ya. Tadi saya katakan untuk bertumbuh bersama dengan Yesus, kita harus ada di dalam Dia. Kita nggak bisa di luar Yesus, saudara. Kita harus memeluk Dia. Ketika kita bergaul bersama dengan Yesus, kita nanti serupa dan segambar dengan Dia. Karakter Allah ada dalam dirinya. Saudara, seorang anak tiba-tiba berkata demikian. Lo tahu nggak? Ya, bilang ke seorang anak ditelepon oleh papanya. Mamanya lagi tidur, terus mamanya bilang, udah lo kamu jawab aja ke papamu deh, terserah kamu mau ngomong apa. Anak itu tiba-tiba mendeling ibunya, saudara. Papanya kemana aja sih? Jam gini kok belum pulang? Mamanya kaget, lo kok dia bisa begitu? Ya karena dia niru ibunya. Tapi kalau kita niru Yesus, kita akan segambar dan serupa dengan Dia. Disakiti kita mengampuni, saudaraku. Kalau kita nggak punya apa-apa, kita tahu bahwa Allah adalah penyedia yang baik bagi saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Iya, melibatkan Yesus dalam setiap pergumulan kita. Iya. Lanjut kita lihat yuk. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan menjadi daya tarik, daya pikat, daya dorong dan daya ledak yang kuat bagi kita untuk menjadi berkat. Kita bertemu dulu dengan Tuhan, tahu hatinya Tuhan. Itu ada daya tarik juga dalam hidup kita, ada daya pikat dalam hidup kita, ada daya dorong dalam hidup kita, ada daya ledak yang kuat bagi kita untuk bisa menjadi berkat. Kalau kita nggak jadi berkat, rasanya nggak enak, saudaraku yang kekasih. Tapi saya lihat ini muka-mukanya dia dulu luar biasa, muka-muka yang dikasihi Tuhan, muka-muka yang jadi berkat, saudaraku. Ada amin? Next kita lihat selanjutnya. Yuk. Berani menjadi berkat. Markus 16 ayat 15 sampai 16. Lalu berkatalah kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Haleluya. Tetap jadi berkat dimanapun kita berada. Saya lihat ada seorang bapak, dia memberikan sandalnya atau sepatunya kepada orang yang nggak mampu. Saudara, saya dengar cerita dari Dinda. Karena anak saya ada di Papua, dia cerita, dia ada sini nanti ibadah kedua datang, dia bilang begini, Mama, kenapa? Anak-anak sekolah, anak-anak kecil di Papua itu, kalau ke sekolah sepatunya dijinjing, Mak. Hah? Kenapa itu sepatu dijinjing? Karena, anak saya bilang, sepatunya lebih berharga dari kakinya. Oh haleluya, tapi saya lihat kemarin, Chris Martin ya, yang Coldplay itu ya, dia lagi jalan tanpa alas kaki, ternyata ada fungsinya juga kita berjalan tanpa alas kaki untuk kesehatan, betul. Ada amin, saudaraku? Ya, untuk kesehatan. Sekali-sekali juga boleh kita berjalan tanpa alas kaki. Ya, gereja El juga sudah melakukan baptisan-baptisan. Banyak hal orang dari yang tidak percaya Yesus dibaptis jadi percaya kepada Yesus. Ada amin. Next kita lihat. Berani memberitakan kabar baik, saudara. Saya bolak-balik. Pak Abraham bilang untuk jadi orang yang misi, tidak hanya untuk comfort zone saja. Berani menyampaikan kabar baik, melewati sungai. Saya berada di tengah-tengah PKK, saya berada di udara. Hal-hal yang spektakuler yang Tuhan berikan dalam hidup saya.
tidak pernah saya pikir, tidak pernah timbul dalam hati. Tapi semua Tuhan sediakan bagi saya. Saya percaya saudara akan menjadi berbuah ketika Tuhan, saudara berkata, Tuhan pakai saya untuk berbuah-buah lebat bagi hormat dan kemuliaan namanya. Haleluya. Minta tolong Yori ke depan. Saya tidak bisa berkhotbah lebih panjang lagi karena saya harus khotbah ke tempat lain, menyampaikan kabar baik bagi orang lain. Berikan tepuk tangan. Ada satu lagu, silakan makin berdiri. Saya mau saudara tetap bersuka cita menyampaikan kabar baik. Jiwa-jiwa. Mari kita berlari, jangan kita diam. Rebut jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu untuk kami bisa berbuah Tuhan. Ampuni setiap kami kalau kami hari-hari ini fokus pada diri kami saja. Kami tidak fokus pada jiwa-jiwa. Tuhan ini pakai kami Tuhan. Kami rindu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami rindu untuk berbuah. Biar buah kami boleh dinikmati banyak orang dan nama Yesus boleh dimuliakan dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Kami tahu Tuhan, firman yang sederhana ini bisa ada di dalam hati mereka. Pulang dari tempat ini, mereka bergairah untuk menjadi berkat. Mereka bergairah untuk berbuah. Sehingga orang bisa melihat dalam hidup kami ada Yesus yang berkuasa. Karakter kami seperti karakter Yesus. Kasih yang kami miliki seperti kasih Yesus. Dipermuliakanlah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Yang mau berbuah sama-sama katakan